kehidupan. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu semua. Baiklah, di sini kami dari kelompok seni budaya akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami buat. Tugas kelompok desain pembelajaran inovatif berbasis IT. Adapun nama kelompok pertama adalah Bu Rosmaini SPD, kedua Bu Juminarti SPD, tiga saya sendiri Bu Susilawati, seni budaya. Topik ataupun materinya adalah seni tari, kelas 7 fase D semester ganjil. Dimanapun ada tujuan pembelajaran kami adalah peserta didik mampu mengidentifikasi, mendeskripsikan elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Metode atau model pembelajaran yang kami pergunakan adalah diskusi, presentasi, dan praktik. Kurang rupanya ya. Nomor 1, deskripsi kegiatan pembelajaran. Di sini ada kegiatan awal 10 menit, di mana di dalamnya pendidikan karakter yang berkaitan dengan Pancasila, pertanyaan semantik, kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan. 1. Di dalam kegiatan awal, peserta didik menyiapkan dan berdoa bersama. 2. Guru menanyakan kabar dan mengabsen kehadiran peserta didik. 3. Peserta didik mengecek kebersihan kelas. 4. Guru memberikan ice breaking awal untuk menambah semangat peserta didik, apalagi tingkat SMP ya Bapak Ibu. 5. Guru mengingatkan aspek pelajar Pancasila. 6. Guru mengingatkan untuk saling menghargai sesama dan menanamkan sikap no bullying. 7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari pada pertemuan ini. 8. Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan peserta didik. Adapun kegiatan inti di sini 70 menit. Tahap 1, mengamati. Di dalam kegiatan inti pertama kami buat di sini adalah kegiatan literasi ataupun stimulasi pemberian rangsangan. A. Guru memutarkan atau menayangkan gambaran atau video tari yang berbentuk ruang yang melengkung. Elemen gerak dapat diolah melalui ruang. Pentas menunjukkan gerak dengan menggunakan tenaga lebih besar, menunjukkan gerak dengan gerakan tertahan. Ini literasinya, contoh tarinya seperti ini, ada 6 macam. Yang bagian B adalah peserta didik membuat pertanyaan dari hasil pengamatan 6 gambar di atas. Jadi setelah kita tayangkan gambar di depan, di mana peserta didik nanti dapat menanyakan ataupun mengamat gambar yang telah kita tampilkan. Tahap 2, menanya. Peserta didik diminta untuk mendeskripsikan sesuai dengan pengalaman kehidupannya tentang tari apa saja yang pernah diketahuinya berdasarkan sumber buku referensi buku seni budaya kelas 7 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2017 dan memanfaatkan WiFi jaringan internet di sekolah. Tahap 3, mengumpulkan informasi, problem statementnya, pertanyaan atau identifikasi masalah. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui belajar, dan guru mendorong peserta didik mengumpulkan data informasi dari berbagai referensi. Tahap 4, mengolah informasi ataupun kolaborasi. Iya, kurang bahasa Inggrisnya ini. Masing-masing peserta didik berdiskusi untuk menghasilkan solusi pemecah masalah. Guru mampu membantu peserta didik dalam menyiapkan,
menyajikan laporan tertulis sebagai hasil diskusi peserta didik. Tahap 5, mengkomunikasikan. Guru meminta peserta didik membaca hasil diskusinya secara bergantian, berkelompok dan kelompok lain menanggapi. Refleksi terhadap hasil pemecahan masalah yang dilakukan, membimbing peserta didik membuat kesimpulan kegiatan pembelajaran. Kegiatan penutup. 1. Guru memberikan umpan balik atas proses pembelajaran dan hasil telaah kelompok. 2. Guru menyampaikan rencana pembelajaran selanjutnya. 3. Peserta didik mengucapkan salam kepada guru. 4. Adapun teknologi atau media, alat dan sumber belajar kami ambil dari buku Seni Budaya kelas 7 Kemdikbud, buku Erlangga ataupun Google atau jaringan internet, YouTube. Dan di sini kami juga menggunakan proses pembelajaran menggunakan aplikasi Canva, aplikasi CapCut, aplikasi banyak, ada 5 macam aplikasi sebenarnya yang pernah saya terapkan proses pembelajaran di kelas. Dan di sini juga kami menggunakan pembelajaran berbentuk LKPD online. Jadi anak diberi LKPD online, anak mengerjakan tugas melalui link yang telah kami kirimkan. Setelah mereka mengerjakan, dia mengirimkan link kembali kepada kami. Asesmennya di sini adalah formatif. Bagian formatifnya adalah selama proses pembelajaran, itu yang formatifnya kegiatannya berlangsung kan. Dan sumatif, menulis di kertas kecil dan kemudian ditempelkan di papan kerja. Oke, hanya sampai di sini yang dapat saya paparkan dari diskusi kami. Terima kasih Pak. Ibu dan Bapak sekalian, kita sudah sama-sama melihat dan mendengar paparan dari kelompok. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dari kelompok mohon dijelaskan mengapa desain pembelajaran yang Bapak dan Ibu buat dalam kelompok ini dapat dikatakan sebagai desain pembelajaran inovasi berbasis IT. Ayo, siapa yang bisa jawab? Dari anggota kelompoknya. Siapa? Ayo. Kami. Karena di sini kami dalam proses pembelajaran menggunakan jaringan internet, maksudnya memanfaatkan teknologi, menggunakan jaringan internet, menggunakan berbagai macam aplikasi, kemudian kami terapkan di dalam proses pembelajaran kepada siswa. Itu salah satunya Pak. Dan yang lain bisa ditambah teman-teman lain. Ada yang mau menambahkan dari anggota kelompoknya? Ini kan banyak prakteknya Pak. Ya. Ya, jadi kami sangat memerlukan aplikasi atau seperti YouTube juga untuk menambah perbandingan dengan yang kami lakukan. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi aplaus buat Bapak. Dan dijawab oleh teman kita tadi. Juga kita menggunakan IT di sini karena kita mengikuti perkembangan zaman. Karena zaman berubah, kemudian terkadang sekarang anak lebih memahami IT dibanding guru. Jadi kita harus mengikuti perkembangan, juga kita harus mengikuti tingkat kemampuan siswa kita juga. Kemudian dengan IT mereka lebih semangat untuk belajar. Oke, bagus. Ada yang lain? Ada yang lain yang mau menambah?